Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa halaka minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa
wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum junubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan wa syari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa iddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulil karim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama dan paling utama dan paling abdal, mari kita tak putus-putusnya, mari kita tak henti-hentinya menyampaikan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih yang tidak pernah pilih kasih, Tuhan yang Maha Penyayang yang merasa kasih sayangnya kepada kita. Kita tidak mampu menghitungnya. Utamanya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman, nikmat ketakwaan, nikmat Islam, dan teristimewa pula nikmat umur yang panjang, sehingga kita bisa hadir di tempat yang penuh barakah ini. Di tempat yang suci ini tidak lain adalah untuk melaksanakan kewajiban kita selaku hamba Allah, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salam serta salawat mari pula kita kirimkan kepada baginda junjungan kita Rasulullah SAW, Nabi yang menjadi contoh, panutan, suri tauladan di dalam menjalani hidup dan kehidupan kita di alam yang fana ini. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, izinkan pada kesempatan di Jumat hari ini membawakan khutbah dengan tema menutup kekurangan di bulan suci Ramadan dengan puasa Syawal dan peningkatan ibadah setelah pasca Ramadan. Namun sebelum saya bahas, saya mengajak kepada seluruh jamaah sekalian, terutama bagi diri pribadi, bahwa mari kita selalu meningkatkan iman dan ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun dan kapanpun kita berusaha untuk selalu meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bertakwa sudah dijanji oleh Allah. Apa janjinya Allah? Tiada lain adalah surga seluas langit dan bumi. Sebagaimana pada mukadimah yang saya bacakan tadi, yang terdapat pada surah Ali Imran ayat 133 yang berbunyi, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa iddat lil muttaqin, yang artinya berlomba-lomba kepada ampunan Tuhanmu, karena janji Allah adalah surga seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Inilah janji Allah. Kalau Allah berjanji, jangan kita merasa putus asa. Kalau janji Allah pasti dia tepati janji. Tidak sama dengan manusia kalau berjanji, kadang dia tidak tepati janji. Kalau Allah berjanji pasti dia tepati janji. Salah satu bentuk ketakwaan kita adalah yang hadir pada Jumat hari ini. Banyak saudara-saudara kita yang mengaku dirinya Islam, tetapi belum tentu dia datang di masjid ini untuk melaksanakan kewajiban. Coba mungkin dia di jalan raya, sementara waktu salat masih berlalu lalang kendaraan. Itu pertanda imannya masih lemah. Tetapi orang yang imannya kuat, ketakwaannya tinggi hanya kepada Allah, maka dia datang untuk melaksanakan kewajiban. Kaum muslimin
sidang jamaah Jumat rahimahullah. Hari ini kita berada pada Jumat yang kedua setelah pasca Ramadan. Tepatnya 14 Syawal 1444 Hijriah, atau tepatnya hari ini 5 Mei 2023. Tak terasa bagi kita sudah ditinggalkan bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang dijauhkannya kita dari api neraka. Tetapi jangan sampai setelah pasca Ramadan ada penurunan kualitas keimanan. Itu yang harus kita jaga. Saya yakin dan percaya di bulan suci Ramadan, selama sebulan kita di karantina, digembleng, diuji kesabaran kita. Kita tahan lapar, haus dan sebagainya. Di waktu mulainya terbit fajar sampai terbenamnya matahari, kita dilatih kesabaran kita untuk mengendalikan hawa nafsu kita mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Bagaimana kita bisa mengendalikannya sehingga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang harus kita tingkatkan ibadah kita setelah pasca Ramadan. Saya yakin dan percaya di bulan suci Ramadan salat kita tidak ada yang bolong, tidak ada yang kita lewati. Tepat kita melaksanakannya, tepat pada waktunya. Karena diterimanya amalan ibadah kita yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan dan di luar Ramadan, pasti diterima dulu salat kita. Diterimanya puasa kita di bulan suci Ramadan, diterimanya baca Al-Quran kita, diterimanya infak dan sedekah kita, harus diterima dulu salat. Makanya inilah yang menjadi beban buat kita. Apakah kita bisa pertahankan waktu salat itu 5 kali sehari semalam di luar Ramadan ini? Jangan sampai di bulan Ramadan, hanya di bulan Ramadan kita rajin, tetapi di luar Ramadan kadang-kadang ya mau tapi baru kita melaksanakan salat. Padahal salat itu adalah kewajiban bagi kita. Tidak sempurna keislaman seseorang pun tidak jaga sembahyangnya kalau dia tidak jaga salat. Mengapa? Karena salat merupakan tiang agama. As-salatu imamuddin. Wa man aqamaha faqad aqama din, wa man tarakaha faqad hadama din. Salat merupakan tiang agama. Siapa yang melaksanakan salat berarti menegakkan agama. Dan sebaliknya, siapa yang meninggalkan salat sama dengan meruntuhkan agama itu sendiri. Olehnya itu sibuk bagaimanapun kita. Apakah kita sibuk di kantor, apakah kita sibuk dengan pekerjaan kita dan lain sebagainya, kalau tiba waktu salat, penting pekerjaan, utamanya di hari Jumat. Karena inilah hari Jumat adalah penghulunya hari dalam satu pekan. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita betul-betul menjaga salat kita, insya Allah akan dimudahkan berbagai urusan. Bahkan salat kita mencegah kita daripada perbuatan keji dan munkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah kita daripada perbuatan keji dan munkar. Olehnya itu orang yang betul-betul menjaga kualitas ibadah salatnya, jauh daripada perbuatan keji dan munkar, jauh dari perbuatan yang tercela. Tidak mungkin dia bisa mencela sesamanya kalau dia bagus di salat. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ibadah salat kita yang mampu membantu kita dari perjalanan sirat. Orang yang menjaga waktu-waktu salatnya di yaumil kiamat nanti akan diperjalankan di jembatan sirat bagaikan kilat. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita ini laki-laki tidak ada alasan
sepanjang kita masih kuat, masih sehat, jaga betul-betul waktu salat tepat pada waktu. Jangan karena kita kerja di depan komputer, di depan laptop, baru kita terus bekerja. Berhenti dulu sejenak. Waktunya hanya 15 menit, 30 menit. Selesai pakai melaksanakan salat, baru kita lanjutkan bekerja. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang harus kita tingkatkan setelah pasca Ramadan ini adalah sedekah, infak dan sedekah. Saya yakin dan percaya bahwa di dalam bulan suci Ramadan kita berlomba-lomba bersedekah, berinfak, karena kita berpikir bahwa di dalam bulan suci Ramadan dilipat gandakan pahalanya. Tetapi di luar Ramadan ada yang sebanding pahalanya. Di mana waktunya? Yaitu tepatnya di hari Jumat. Jadi kalau ada kelebihan dana tak, uang tak, belanja tak dalam sebulan, keluarkan sebagian infak di hari Jumat. Pahalanya sebanding di dalam bulan suci. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 2 dan 1. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habba ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin matu habba wallahu yudaifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Yang artinya perumpamaan harta benda kita, harta kekayaan kita, kalau kita belanjakan di jalan agama Allah, misalnya untuk masjid kita ini, panti asuhan, membantu orang fakir miskin, anak yatim piatu, memberikan makan kepada orang yang lapar dan sebagainya. Diibaratkan, atau orang Makassar bilang ni ale rapang, sebutir atau sebiji tanaman, ditanam dan tumbuh tanaman itu menjadi 7 tangkai, setiap tangkai menjadi 100. Allah maha pemberiannya bagi siapa yang dia kehendaki. Makanya kita masukkan ke dalam kotak amal 50.000, 100.000, dilipat gandakan pahalanya sampai 700. Karena Allah yang bilang, insya Allah akan dilipat gandakan pahalanya. Kalau Allah yang mengatakan seperti itu, jangan ragu. Kalau Allah yang mengatakan. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang harus kita lebih tingkatkan lagi adalah bacaan Al-Qur'an kita. Saya yakin dan percaya jamaah di sini atau Bapak di bulan Ramadan minimal 1 kali kita tamat. Bahkan ada yang bisa 2 sampai 3. Tetapi apakah di luar Ramadan ini kita bisa teruskan baca Al-Quran kita? Jangan sampai ya hanya ada waktu sih kita buka Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran hanya kita simpan di atas meja, di dalam lemari dan sebagainya. Setelah Ramadan nanti bulan Ramadan baru saya mengaji lagi. Jangan. Inilah ujian bagi kita sebagai orang yang beriman. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Mau dekat kepada Allah, baca Al-Quran. Yang kita baca dalam salat adalah baca Al-Quran, bukan lagu-lagu. Makanya di luar Ramadan ini usahakan bertadarus, berinteraksi dengan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah petunjuk bagi orang yang muttaqin. Zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bahwa kitab Al-Quran merupakan petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin dan tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau Al-Quran mengatakan perintah, laksanakan perintah itu. Kalau Al-Quran mengatakan larangan, tinggalkan larangan itu. Jangan lagi ada keraguan kalau Al-Quran mengatakan seperti itu. Dan kita ikut sunnah Rasulullah SAW. Itulah pedoman kita di dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang yang betul-betul beriman dan bertakwa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai orang tua harus kita didik keluarga kita. Ya, selesai sholat baca 1 ayat, 2 ayat, apalagi di hari Jumat ini. Siapa di hari Jumat membaca surah Yasin akan diberikan perlindungan, dimudahkan berbagai urusannya, ya. Dan diampuni dosa-dosanya di antara 2 Jumat. Kemudian siapa yang membaca surah Al-Kahfi setiap hari Jumat atau malam Jumat akan dijauhkan daripada fitnah Dajjal.
dan diberikan pancaran nur orang yang membaca surah Al-Kahfi, dan diberikan perlindungan dimanapun dia berada. Dan yang terakhir, ya, setelah pasca Ramadan ini kita disunatkan puasa Syawal. Ya, hari ini kan 14 Syawal, masih ada di waktu 16 hari. Rasulullah SAW bersabda, "Man sama Ramadana summa atbahu sitta min Syawali kana kasiyamud dahri." Yang artinya, siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan kemudian ditambah dengan puasa Syawal 6 hari di dalam bulan Syawal, maka sama seperti dia berpuasa setahun penuh. Hadis riwayat Muslim, ini kuat hadisnya. Jadi yang belum sempat puasa, bapak saya mengajak, saya perlu sampaikan ini. Alhamdulillah saya sudah laksanakan puasa, sudah ya bisa jadi dilaksanakan berturut-turut, bisa juga selang-seling. Bisa hari ini puasa, besok tidak, besoknya lagi kalau ada acara-acara yang kita hadiri. Yang penting di dalam bulan Syawal cukup 6 hari sebanding dengan puasa setahun. Inilah yang sempat saya sampaikan khutbah ini sebagai kesimpulan. Mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita setelah pasca Ramadan. Utamanya harus kita jaga salat, terus kita berinfak bersedekah utamanya di hari Jumat. Kemudian baca Al-Quran, jangan ada yang hari terlewati, setiap baca Al-Quran saja. Apakah qul huwallahu, yang penting mengaji dalam sehari. Kemudian mari kita puasa Syawal. Insyaallah kita akan diberikan rahmat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadani hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat alladzina wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat al-qadiyal hadat. Rabbana ighfir lana wa lana alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka afwa wal afiyata fid dunya wa malina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isra kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna wa ghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala alihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.